Assalamualaikum. Shalom. Om Swastiastu. Nama budaya. Salam kebajikan. Baik lagi nih di YouTube PPM kan nih. Iya. Nggak boleh gitu. Emang apa? Nggak boleh yang kayak gini. Nggak boleh gitu. Terus gimana dong? Nggak bisa. Hah? Biasa aja udah gitu. Gimana? Balik lagi di YouTube channelnya Podcast Malam Kliwon. Lagi lah gitu. Ini gue sebel dah nih Apa sih? dihitemin gini. Hah? Jadi kalau ada yang lewat tuh kayak gitu. Itu tantangannya bro. Kagak- Melatih. ngagetin. Melatih mata Ini kan batin. Tadinya kan bening kan. Bening. Jadi gue bisa ngeliat gitu. Oh Jo lewat. Ini pas udah hitam jadi kayak Biar lo terbiasa. Ini kan Sebel. latihan diklat pertama ini begini. Tapi ya ini gue belum pernah cerita di YouTube kali ya. Apaan sih? Dulu waktu kita habis take kan cabut ke kamar. Oh iya yang Danu di sini. Gue mau nginep ceritanya. Gue udah rebahan di sini, udah mau tidur. Gue Iya. nginep aja ya. Iya udah Iya. 2:30 soalnya. Oke ya udah, lampu gak gue matiin. Sengaja gue pengen terang aja gitu. Gue lagi rebahan, ngeliat kaki. Tau-tau di kaki gue kayak ada yang langkah gitu. Ada bayangan lewat gitu. Gue langsung buka HP. Nyabu charger rapi-rapi. Ngetok. Gue balik aja deh. Bingung. Soalnya udah setengah jam lebih ya. Iya. Lah lo kenapa? Kagak, gue pulang aja deh. Serius? Iya pulang aja. Dih aneh banget lo. Iya gak apa-apa, gue pulang aja. Gue gak cerita. Iya. Banyak tahu pas Danu nginep di sini. Dulu ada si Evin. Oh iya. Iya. Pas pagi-pagi Kak Bimo temen yang satu udah pulang. Enggak ah. Terus pas gue lihat, lah itu Kak Danu masih ada. Enggak, yang satu lagi. Lah orang cuman berdua dari tadi malam. Sendiri gue nginep di sini. Kenapa Vin? Tadi malam saya ngelihat Kak Danu tidur berdua. Yang satu pala gue di sini, kaki di sini, satu lagi Palanya, sebaliknya. iya ngeliat kakinya. Kalau dari situ ngeliat kakinya pakai putih gitu, pakai tanah putih gitu. Gue bilang, oh itu mah Danu bawa pacarnya, yang satu lagi begitu kan. Dipulangin jam 4 subuh. Serem banget bangsat. Terus si Eli juga, si Shirley di sini juga begitu. Wah gue tidur diliatin mulu dah gitu katanya. Oh, Suges saya mas. Bude pernah nyokap kan. Iya. Terus siapa lagi ya Pak? Nyokap apa malah lupa gue. Yang lu nyangkanya lu di studio. Oh iya benar. Serem dah ini studio nih. Biasa. Nah, diomongin mulu ya. Iya. Iya. Nyenyak tapi kalau udah tidur. Cil. Iya. Iya. Ya, enggak lah. Decil mah takutnya sama kelewang. Sama katak dia takut. Sama katak. Oke, kita cerita ya. Bismillahirrahmanirrahim. Salam Kak Bimo dan Kak Danu. Ya. Sukses selalu untuk PMK. Sebut aja saya M. Saya berasal dari Ubud, Bali. Saya mau membagikan cerita tentang kejadian mistis yang saya alami di rumah saya sendiri. Jadi rumah saya ini bersebelahan dengan sebidang tanah yang sampai tahun 2018 itu merupakan tanah kosong yang hanya berisikan semak-semak, pohon kelapa, pohon paya, dan beberapa pohon lainnya. Letak tanah itu berada di sebelah utara rumah saya. Posisi tanah itu sangatlah gak bagus karena posisinya yang tusuk sate. Oke. Sampai tahun 2018 gak ada satupun orang yang berhasil membangun di tanah itu. Jadi setiap kali ada yang ingin membangun di sana, pada akhirnya itu selalu batal dan tidak dilanjutkan lagi. Nah kebetulan jendela kamar tidur saya ini menghadap ke area tanah tersebut. Cerita bermula dari sekitar tahun 2014 atau 2015, ketika saya masih duduk di bangku SMA. Suatu malam, saat saya sedang tidur, tiba-tiba pikiran saya terbangun. Hanya pikiran saja nih yang terbangun, karena mata saya masih terpejam. Pada saat itu terdapat teriakan seorang wanita yang terngiang di kepala saya. Jika saya deskripsikan, suaranya seperti suara teriakan hantu Banshee di film horor Hollywood. Oh Banshee itu yang ini. Gimana sih? Gak tau gue malah. Ya nantilah. Oke. Lanjut. Ya suaranya tuh seperti suara hantu Banshee di film Hollywood. Suaranya tinggi, melengking dan nyaring, dan seperti berasal dari arah tanah kosong itu. Pada saat suara itu terngiang di kepala saya, badan saya seketika gak dapat digerakkan. Saya mengalami sleep paralysis atau yang biasa disebut tindihan. Saya gak bisa bernafas.
Saya seketika sadar bahwa jika saya tidak segera bangun, hal yang tidak diinginkan akan terjadi kepada saya. Saya berusaha sekuat tenaga untuk bisa terbangun. Dan akhirnya setelah beberapa saat, saya terbangun dengan nafas terengah-engah. Saya merasa panik karena telah mengalami hal yang mengerikan. Lega juga karena telah berhasil bangun. Dan juga bingung karena baru pertama kalinya nih saya merasakan hal mistis saat sedang di dalam rumah. Karena setahu saya, di setiap rumah orang Bali itu terdapat yang namanya penunggun karang. Ya. Yang merupakan penjaga pekarangan. Sehingga tanpa izin dari penunggu karang tersebut, makhluk asing seperti hantu dan sebagainya itu gak dapat masuk dengan mudah ke pekarangan. Tetapi karena kantuk kembali menghampiri, saya menghentikan semua pikiran dan kembali tidur. Dan besoknya saya demam tinggi selama 3 hari. Kejadian selanjutnya saya alami ketika ada yang ingin membangun rumah joglo di tanah sebelah. Gak lama setelah kejadian teriakan wanita itu. Biasanya ketika orang Bali akan melakukan pembangunan, baik pada tanah kosong maupun yang sudah berisi bangunan sebelumnya, sebelum mendirikan bangunan baru, itu akan diadakan upacara untuk mohon izin untuk membangun agar pembangunannya berjalan dengan lancar. Apalagi kalau tanah yang masih kosong dan ada penghuninya. Tentu aja harus meminta izin pada mereka untuk melakukan pembangunan dan memohon supaya mereka gak tinggal di sana lagi. Tetapi kali ini gak ada upacara apapun yang dilaksanakan di tanah itu. Kemungkinan besar orang yang melakukan pembangunan itu bukanlah orang Bali dan gak tahu adat istiadat di situ. Tanah langsung aja diratakan dan bahan-bahan seperti kayu yang akan digunakan untuk membangun rumah joglo pun diletakkan di sana. Saya mulai merasa khawatir karena bila sesuatu terjadi, ada kemungkinan hal itu akan terjadi kepada keluarga saya, terutama saya. Karena di antara saya sekeluarga, sayalah yang paling sensitif terhadap hal spiritual seperti itu. Ibu dan kakak laki-laki saya sama sekali gak sensitif. Dan ayah saya telah menutup kemampuan spiritualnya sejak lama. Saya sangat yakin bakal terjadi sesuatu, entah kepada si pembangun maupun kepada saya. Dan pembangunan akan dihentikan. Karena jangankan gak melakukan upacara, mereka-mereka yang sebelumnya pengen bangun dan udah ngelaksanain upacara aja batal dalam melakukan pembangunan. Dan bener aja, hal itu terjadi kepada saya. Suatu malam, saya sekeluarga pulang dari persembahyangan di pura. Ketika sampai di rumah dan setelah turun dari mobil, saya mendengar seperti suara ramai dari kejauhan yang berasal dari gudang produksi patung milik ayah saya di sebelah utara rumah. Pada saat itu saya nggak tahu bahwa yang saya alami adalah peristiwa pasar setan. Karena saya hanya terdiam menatap ke arah gudang itu dengan penuh kebingungan, ibu saya bertanya, "Ada apa?" Saya tersadar dan ngejawab, "Nggak ada apa-apa, cuman kayak ada suara dari gudang." Lalu saya masuk ke dalam rumah. Karena udah lelah, saya mengganti pakaian, nyikat gigi dan bergegas untuk tidur. Ketika saya sudah tertidur, tiba-tiba saya mengalami hal yang sangat mengejutkan. Saya merasa seperti berada di tanah sebelah rumah dengan kondisi seperti belum diratakan, penuh dengan semak-semak, rumput, dan pohon-pohon. Lalu di sekeliling saya terdapat banyak sesajen dan sarana persembahyangan yang biasa disebut dengan nama canang dan banten. Jadi saya seperti berada di tanah itu dalam keadaan badan berbaring dan gak dapat digerakkan. Hanya dapat melihat sekeliling aja. Dan di sekeliling saya itu terdapat banyak canang dan banten. Saya tahu bahwa saya sebenarnya gak sedang berada di tanah kosong itu. Hanya alam bawah sadar saya sajalah yang sedang dipengaruhi. Sehingga dengan cepat saya berusaha untuk menyadarkan diri saya. Setelah berusaha sekuat tenaga untuk bisa bangun, akhirnya saya bangun juga. Tanpa pikir panjang, saya langsung lari ke ruang tengah. Saya langsung cerita apa yang saya alami ke ibu dan ayah saya. Mereka mendengarkan cerita saya dan menemani saya sampai saya tidur.
Setelah kejadian itu, gak lagi ada kejadian apapun yang berhubungan dengan tanah di sebelah rumah sampai saya lulus SMA dan mulai kuliah di Surabaya. Semua aman-aman aja di rumah. Itu yang saya pikirkan. Sampai akhirnya pada tahun 2018, pas lagi libur semester dan pulang ke rumah, saya mendapatkan tanah di sebelah rumah itu udah gak kosong lagi. Di tanah itu udah dibangun sebuah gudang pemotongan kayu oleh seorang penduduk desa tempat saya tinggal. Saya merasa heran karena setelah sekian lama ada juga yang berhasil bangun bangunan di tanah itu. Awalnya saya takut nih bakal ada kejadian apa-apa gitu. Tetapi setelah waktu berlalu, gak ada hal apapun yang terjadi. Saya pun merasa lega karena sudah gak ada gangguan apapun selain bisingnya suara mesin pemotongan kayu di sebelah rumah. Saya merasa lega sampai beberapa bulan yang lalu. Sekitar bulan Agustus 2020, kembali terjadi kejadian serupa tapi berbeda. Kejadian ini seperti dua kejadian sebelumnya digabung jadi satu. Jadi pada suatu malam, ketika saya sedang tertidur di tengah malam, dalam mimpi saya didatangi seorang wanita dengan pakaian adat Bali sedang membawa kotak sokasi berisikan banten di atas kepalanya. Jadi bagi yang gak tahu apa itu kotak sokasi itu adalah kotak dari anyaman bambu yang biasanya berisikan motif yang dilukis dengan cat yang digunakan orang Bali untuk membawa banten. Dilihat dari pakaian wanita itu, pakaiannya seperti pakaian orang Bali zaman dulu. Tapi gak dulu-dulu banget. Mungkin sekitar zaman penjajahan Belanda sampai beberapa puluh tahun yang lalu. Setidaknya bukan pakaian adat Bali yang modern lah. Wanita itu seperti lewat di hadapan saya sambil ngadep ke saya dengan wajah seperti tersenyum. Wanita tersebut seperti bergerak menjauhi saya ke arah kanan saya. Dan bila dilihat dari posisi saya sebenarnya, dia bergerak ke arah utara. Yang dengan kata lain, ke arah tanah sebelah rumah saya. Pergerakan wanita ini pun tidak wajar, karena dia tidak berjalan, melainkan seperti tergeser mundur dengan wajah menghadap ke saya dengan gerakan yang cepat. Mundur. Setelah wanita itu menghilang, di telinga saya terngiang suara seperti setelah mendengar suara yang sangat-sangat besar, atau setelah mendengar suara ledakan. Mungkin kalau disuarakan suaranya bakal kayak gitu ya. Penging. Penging. Nah, biasanya kalau suara ini terdengar saat saya tidur, itu tandanya saya akan mengalami tindihan. Kalau secara ilmiah, sleep paralysis ini terjadi ketika seseorang mengalami kelelahan dan dalam posisi tidur terlentang. Jadi kalau secara ilmiah, kalau posisi nggak terlentang, misalnya miring gitu ya, maka sleep paralysis itu nggak bakal terjadi. Saat itu saya tidur dalam posisi miring ke kanan. Jadi ketika saya mendengar suara itu terngiang di telinga, perasaan saya jadi nggak enak. Dan bener aja, setelah 1-2 detik suara itu muncul, badan saya nggak bisa digerakin, saya nggak bisa nafas, dan muncul suara teriakan wanita yang seperti suara banci itu. Saya panik dong. Ada wanita yang membawa banten dan suara teriakan wanita yang melengking. Dari mana lagi kalau bukan dari tanah sebelah. Saya pun berusaha buat bangun dan berusaha untuk dapat napas kembali. Lama saya nggak bisa bangun dan napas. Mungkin sekitar 2 menit, akhirnya saya baru berhasil bangun dan kembali bernafas. Saya duduk lemes di atas kasur, memikirkan apa yang baru kejadian. Panik, gelisah, takut juga lega, campur aduk perasaan saya. Hari-hari berlalu dan sampai saat ini saya masih terus mikirin kejadian itu. Untungnya sampai saat ini gak ada lagi kejadian lain. Dan semoga aja bakal terus kayak gitu. Mungkin itu aja cerita dari saya. Terima kasih Kak Bimo, Kak Danu atas waktunya. Maaf kalau panjang dan berbelit. Next time saya akan cerita kejadian yang saya alami di kosan saya di Surabaya.
Sukses selalu. Coba lo search Banshee. Kayak apa sih? Itu film lama gak sih Le? Apa baru? Nggak tahu kalau filmnya. Pasti make upnya tebel kan. Banshee. Nah, Oh ini ya. iya. Eh. Ghost. Ya gitu deh pokoknya deh. Gini bro. Iya. Kayak Yang mukanya. Kayak monster. Iya yang kan tadi gue bilang mukanya gitu. Kok make upnya tebel? Apa? Apa ya? Taringnya gitulah pokoknya apa? Kayak ikan layung. Iya, apa sih namanya gitu? Make upnya tebel mah Banshee. Iya, tadi bayangan gue gitu. Saya mendengar melengking Teriakan suara Banshee. banci. Terus Tolong, lagi tidur. tolong, Salam. hantu lo. Iya, kayak Anu dong. Emang iya? Iya, hantu loh. Itu kan dia Oh. anjing. Itu kayak Anu ya. Ya banci sih. Banshee. Jatuh tidur mendengar suara banci. Talang. Tapi, Talang. aduh, ini benar-benar cerita pengalamannya ya, bukan cerita. Maksudnya apa yang terjadi sama tanah sebelah tuh itu. jadinya. Konklusinya kita nggak dapet. Konklusinya nggak dapat nih. Apa ternyata yang menunggu di sana atau gara-gara apa gitu. Wah tapi ketindihan pernah gue ngap-ngapan. Gue nggak pernah, gue sampai Nggak sekarang. pernah. Nggak pernah. Sehat berarti bapak. Lo ketindihan siapa nih? Hah? Ketindihan Kurt Angel. Ya, Kurt Angel masih mending lo. Ketindihan siapa? Matt Hardy. Gini dulu ya. Iya kan. Terbalik. Ih gitu bu. Ketindihan Matt Hardy. Matt Hardy gini. Jeff Hardy itu baru yang. Jeff Hardy gimana? Jeff Hardy. Ini kan Matt Hardy ya? Bener gak sih, Cil? Bener kan Matt Hardy kan? Heeh. Nah gini kan. Matt Holil kalau itu kali. Ya Matt Holil. Ini Bejo Sugiantoro. Matt Halil. Daripada ketindihan Ricky sih. Asem pak, bukannya apa? Bukannya apa-apa. Wah. Asem daki lu. Kalau asam daki mah Mark Henry. Wah iya bener. Bajunya gitu lagi, males banget. Iya. Paling simpel itu baju Mark Henry itu kali. Kayak mau ngedesain juga bingung bagaimana ya. Kan kalau baju yang lain keren-keren gitu ya. Rey Mysterio repot lah maksudnya. Repot. Niat. Iya. Mark Henry itu tailornya malas itu pasti. Tukang jahitnya. Kita kasih hitam aja nyimpang ya Pak ya. Bagaimana Bang Mark mau bikin apa ini? Saya juga bingung nih desain-desain begini nih. Ada-ada aja emang McMahon. Nyalain McMahon. Digunting ban dalam tuh. Ini apa tadi lu bilang? Apa? Saya kasih hitam nyamping aja ya. Ya udah bikin dah. Gitu doang. Lah, Mark Henry. Wah tapi gua pernah tuh kejadian. Mark Henry. Gua bukan. Bini gua beberapa bulan yang lalu lah, awal-awal Apa? Covid. hamil kan. Di Matraman. Udah gue ceritain belum sih? Tiba-tiba jerit tengah malam. Wah, bunyi gluduk. Terus gue Kucing ya? Iya. Ya, bangsat. Kucing peliharaannya Dito Gua kira kejebak di horor. plafon. Gue kira horor. Gue jebak di plafon. Dar plafonnya jebol. Plafonnya jebol gara-gara kucing. Iya. Aduh. Teriak-teriak lah kayaknya kaget. Kaget sih. Berhamburan di kasur gue tuh. Triplek segala macam isinya. Kebayang. Kucingnya juga bingung pak. Sama-sama bingung itu. Sama-sama bingung. Iya. Sama kayak video orang jatuh tuh kalau di gym. Oh iya. Buar. Jatuh? Iya. Dari atas? Iya dari atas. Nah, namanya udah jatuh ya dari atas lah. Dari bawah muncul. Tuh nongol kalau dari bawah. Nongol stand up dang. Mongol. Oh iya. Lucu banget ya. Brak. Lu tau kan ini OB yang jatuh ya? Apa mau ngambil bola kalau nggak salah. Mau ngambil Itu atasnya bola. tuh kayak lapangan kan. Iya. Dia di gym gitu jatuh jeblos. Jatuh. Iya. Dari atas. Iya. Sebuah percakapan. Soalnya sama-sama bingung ngomong apa ya gitu. Sakit nggak kan aneh kan. jatuhnya telek pak. Blah, begitu kayak Mr. Bean. Lo masih ada videonya nggak Jatuh. sih? Ada di YouTube ada. Jatuh.
Dari atas. Iya, dari atas. Sebuah conversation. Tapi orang yang Tapi jatuh. orang. Ya Kucing kayak kita gitu. bingung. Kalau di kamar gua waktu itu kucing, lah ini orang. Ini Pak. orang. Anak muda dia. Udah. Ya udah. Makasih ya. Ya. Dah. Ya.